Permasalahan sampah di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pengelolaan sampah di Indonesia pun masih jauh tertinggal. Berkaca dari masalah ini, Badan Legislasi DPR RI memantau implementasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Menurut data Indonesia National Plastic Action Partnership, hingga bulan April 2022, 67,2 ton sampah Indonesia menumpuk setiap tahunnya. Sekitar 620.000 ton sampah masuk ke sungai, danau, dan laut. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, sampah di Indonesia mencapai 150.000 ton per harinya. Bukan hanya itu, Indonesia juga masih tertinggal dalam hal pengelolaan sampah plastik dibanding negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan akan meninjau kembali Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu direvisi? Badan Legislasi berinisiatif untuk melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sampah. Jadi kita akan tinjau terhadap persoalan sampah di lapangan itu, apakah sudah ada korelasi antara implementasi di lapangan dengan ketentuan yang mengatur. Jangan sampai ketentuan di undang-undangnya sudah bagus, tapi implementasi di lapangan tidak bagus, karena misalkan keterlambatan menyusun aturan secara teknis. Menindaklanjuti masukan perubahan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Muhammad Nurdin mengungkapkan, usulan ini akan dijadikan rekomendasi ke komisi yang bersangkutan. Mungkin di Komisi 4 atau Komisi 5 ya. Jadi kita akan memberikan nanti masukan dari hasil ini, bahwa ternyata perlu direvisi undang-undang misalnya kan. Kemudian juga masukan-masukan tadi yang belum tertampung itu akan dijadikan rekomendasi buat mereka, buat komisi yang bersangkutan. Sejak disahkan 14 tahun lalu, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah masih belum diimplementasikan dengan baik, terutama di tingkat daerah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, sehingga perlu direvisi. Anggota Balik DPR RI Adang Darajatun mengatakan, diperlukan teknologi terkini untuk membantu pengolahan sampah di Indonesia. Implementasi teknologi memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan swasta dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah. Ya, memang terus terang saja kalau berbicara teknologi, kita tidak usah jauh-jauh lah ya. Negara tetangga kita, misalnya Singapura terutama kan, begitu maju teknologinya, tapi tidak bisa dibandingkan ya, karena di sana jumlah penduduk kecil, wilayahnya kecil. Tapi apapun juga, pada saat saya pernah melihat proses penyelesaian sampah di sana, ya ternyata teknologi itu baik ya, dalam arti bahwa itu sangat membantu dalam proses penyelesaian sampah ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengungkapkan perlunya payung hukum yang mengatur soal pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah dan limbah. Dengan adanya pembaruan payung hukum, diharapkan mengurangi resiko kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Mulai dari, mungkin dianggapnya sederhana sampah rumah tangga, tetapi kan di setiap desa ada, setiap dusun, setiap gang punya sampah. Kali berapa? Kalau nggak ada pengaturan atau pengelolaan yang baik, itu akan menjadi benar-benar menjadi bencana bagi kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, setiap peraturan dibuat untuk kebaikan seluruh masyarakat, baik masyarakat umum maupun produsen pabrik minuman kemasan. Kebijakan itu intinya harus melindungi masyarakat dan melindungi juga semua perusahaan. Dalam membuat aturan kan kita yang memperhatikan itu tuh, kepentingan masyarakat. Masyarakat itu masyarakat konsumen, masyarakat produsen. Masih banyak ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang belum dinyatakan secara tegas, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Pola pikir dan mindset masyarakat mengenai bahaya sampah dan pengawasan dari pemerintah merupakan kombinasi yang tepat dalam memulai jalan panjang penanggulangan sampah di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.